Masih dalam kitab Risalah Mutal Al-Badrin fi Hubbil Walidain Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Sudah dijelaskan sebelumnya ayat-ayat yang menerangkan tentang hak-hak kedua orang tua. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut juga. Ini sampai kepada hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, as-sadaqatu ala wajhiha. Sedekah sesuai dengan cara yang tepat. Wastina'ul ma'ruf, dan berbuat baik. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa silaturahim, dan silaturahim menyambung tali kekerabatan. Tuhawwilu syaga'a sa'adatan wa tazidu fil umri wa tagi masari as-su. Perbuatan-perbuatan tadi yang disebutkan tadi, sedekah sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh syariat, dengan cara yang tepat. Istina'ul ma'ruf, berbuat baik, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim. Maka keempat perbuatan ini, kata Nabi, tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, bisa merubah asyaqa. Ma makna syaqa? Ini celaka. Merubah kesialan menjadi sa'adah, menjadi keberuntungan. Karena termasuk hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bayi itu keluar dari rahim ibunya, telah ditetapkan sama Allah 4 hal. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi au wa syaqiyun au sa'idun, kama fil arba'in. Ketika pembentukan janin itu sudah ditiupkan ruh, kemudian Allah menetapkan itu 4 hal. Allah sudah menetapkan rezekinya, sudah ditetapkan, kemudian amalnya, kemudian ajalihi, kematiannya sudah ditetapkan. Wa syaqiyun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang syaqi atau dia termasuk orang yang sa'id. Nah, maka setiap orang sudah ada ketetapannya. Hal hadza syaqi wala sa'id. Hanya asyaqi masiruhu ilan nar wal iyad billah. Was sa'id masiruhu ilal jannah. Allahumma ja'alna minhum. Ini semua orang ada ketetapannya sudah. Dan sebagian aulia dia bisa melihat. Ini ketetapannya ada di jidatnya itu. Oh, ini orang sa'id. Oh, ini orang selainnya itu. Minhum Sayyidina al-Imam Alwi. Sayyidina al-Imam Alwi Al-Ghayur Ibnu Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Imam Alwi Al-Ghayur Ibnu Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam, termasuk khususiyahnya beliau oleh Allah ditampakkan memiliki kemampuan bisa melihat. Ini syaqi wala sa'id. Min tawadhu'nya waliduh Ustadzil A'lam Al-Faqih Muqaddam, beliau nanya, ana sa'id wala syaqi? Ustadzil A'lam tanya ke anaknya kata. Ba'dan kemudian ba'da wafat abihi hadza yatawalla al-khilafah. Ada Sayyidina Alwi al-khilafah al-kamilah min walidi Sayyidina Alwi al-Ghayur al-Faqih Muqaddam. Nah, ini seseorang yang awalnya itu syaqi, bisa saja Allah rubah dengan perbuatan yang disebutkan tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sedekah, istina'ul ma'ruf, birrul walidain, silaturahim. Ada tuhawwilu syaga'a sa'adatan, bisa merubah kesialan menjadi keberuntungan. Nah, kama huwal qissah. Ada fi wahid mudarris ustaz. Badan ahadu talamidhihi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan bisa melihat.
Ketika bisa melihat oh, ternyata gurunya ini minal asqiya wal'iyadzubillah. Akhirnya tidak mau hadir darsnya sudah. Lesh ana ahdur dars. Hadha al-mudarris haqqi hadha min al-ashya' minain? Oh, iya iya. Ay غاب عن الدرس. بعدين بعد مدة سأله الأستاذ مدرس ليش أنت ما تحضر الدرس؟ لا أنا في عذر بعدين الأستاذ حقه المدرس يقول أنت أنت ما تحضر درس تغيب عن الدرس لأنك ترى الكتابة. أنت melihat tulisan. Syuf, ana sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu ana sudah mengetahui bahwasanya ana tulisan yang ada di ana itu sudah ana ketahui, sudah lama. Lakinnahu ya'mal, lakinnahu ya'bud, lakinnahu yuti. Lesh? Li'annahu 'abd min ibadillah. Wa hugga lil 'abd an yuti maulah subhanahu wa ta'ala. Baik dia itu ditulis sebagai minal asqiya wala minas su'ada. Baik dia itu ditulis mimman yadkhulun al-jannah wala mimman yadkhulun nar. Li'annahu 'abd. Wal 'abd yahiggu lahu an yuti' sayyidahu. Khalas, بعدين بعد ذلك هو يحضر الدرس. بعدين الله سبحانه وتعالى يحول هذه الكتابة من الشقاوة إلى السعادة. الله سبحانه وتعالى يحول هذه الكتابة. يمكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر, nambah umur. Wa tagi masari asu, mencegah, tagi dari waqayaqi wiqayah, mencegah, menjaga. Masari asu, ini kejadian-kejadian yang akan membuat dia tertimpa hal yang buruk. Nah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'atullah ta'atul walid wa ma'siyatullah wa ma'siyatul walid. Taat kepada Allah, taati orang tua. Maksiat kepada Allah ketika kita bermaksiat kepada orang tua. Karena ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Lakinna ta'atul walidain fi ghair ma'siyatil khaliq. Kita mentaati orang tua ketika itu tidak terkait dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk manapun, baik orang tua ataupun guru ataupun yang lainnya, ketika itu pada ranah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Kita telah membahas sebelumnya tentang Arkanul Islam, kemudian Arkanul Iman, kemudian masuk ke dalam pembahasan fikih Kitabut Thaharah. Dan kita bahas juga kemarin tentang Alamatul Bulugh, yang mana dengannya seseorang itu sudah mencapai taklif. Ini terkena kewajiban dengan al-bulugh tadi. Dengan apa seorang itu sudah terkena taklif? Ketika seorang tadi itu mencapai usia al-bulugh tadi, sudah balik. Kemudian ketika dia berakal, kemudian balaghathu da'wah, kemudian salimul hawas. Annahu salimul hawas. Itu sudah kita bahas tentang alamatul bulugh. Kemudian
pembahasan yang berikutnya tentang al-istinja bil hajar. Tentang beristinja menggunakan batu. Nah, ini kama arafna anna min magasidi at-taharah izalatun najasah. Nah, ini magasidut taharah kam? Arba'ah. Arba'ah. Al-wudu wa tayammum wal ghusl wa izalatun najasah. Ada min izalatun najasah lakin min naw' khas. Izalatun najasah. Karena pada hakikatnya, pada asalnya izalatun najasah labud minal ma'. Kenapa? Dengan air itu bisa menghilangkan ain wal athar. Benda itu hilang dan bekasnya juga hilang. Akan tapi syariat menjadikan membolehkan ini al-istinja bil hajar. Yang cukup dilakukan tanpa butuh dengan syarat-syaratnya, tapi ketika syarat-syaratnya tercukupi, maka cukup hal tersebut digunakan untuk istinja tanpa perlu untuk menggunakan air. Meskipun ada air, ketika syarat-syarat istinja bil hajar ini terpenuhi, maka cukup itu semua. Akan tapi kalau bisa digabung antara keduanya, maka hadza huwal afdal. Al-jam'u baina al-ma' wal istinja bil hajar, hadza huwal afdal. Kama madahallahu subhanahu wa ta'ala liman li ashabi Guba. Ada penduduk daerah Guba, mereka menggabung antara air dengan batu, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Karena apa Allah puji? Karena mereka adalah orang yang suka bersuci. Kenapa? Karena menggabung antara al-hajar dengan batu. Al-hajar dengan al-ma' tadi. Baik. Istinja dengan batu, syariat membolehkan. Cukup. Meskipun ada air. Akan tapi dengan syarat-syaratnya. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, ini di sini musannif menyebutkan syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syarat cukupnya hajar, istinja dengan hajar itu ada berapa? Ada 8, thamaniyatun. Apa makna al-istinja? Al-istinja lughatan al-qat'u. Ai najautu syai'a, ai qata'tuhu. Najautu syai'a. Wa syar'an izalatul kharij an-najis al-mulawwith min al-farji 'anil farji bima'in aw hajar. Al-istinja, makna istinja izalatul kharij an-najis. Izalah. Apa makna izalah? Menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Sesuatu yang keluar yang najis. Nah, itu kotoran itu ataupun kencing tadi. Al-mulawwith yang mengotori. Kharaja bihi al-jamid. Dikecualikan daripada al-mulawwith ya yang tidak mengotori, ya seperti jamid. Apa jamid itu? Padat, tidak berair. Maka seumpamanya ada orang yang keluar dari jalan belakangnya ataupun dari jalan belakangnya mungkin itu kering betul, tidak ada airnya sama sekali, maka nggak mulawith itu, nggak mulawith. Nah, maka di situ nanti hukumnya istinjaknya itu tidak wajib, cuman sunnah saja. Kalau seperti itu, tapi jarang seperti itu adanya. Minal farji, antum lihat ibarahnya itu. Minal farji anil farji. Minal farji jar majrur. Muta'alliq bi apa ini? Bil kharij. Ini benda yang keluar ini dari farji.
Ini baik jalan depan ataupun jalan belakang. Anil farji, jar majrur, muta'alliq bi al-izalah. Jadi dihilangkan dari farji, bukan dari tempat yang lain. Berbeda kalau nanti keluarnya dari farji, keluarnya dari jalan depan ataupun jalan belakang, akan tapi sudah pindah tempat, pindah tempat akan jatuh ke telapak kaki misalkan. Dia hilangkan dari telapak kaki ya, bukan anil farji artinya di sini. Tapi anil qadam akhirnya nanti. Baik. Bima'in au hajar. Dengan apa menghilangkannya? Dengan air ataupun dengan hajar? Kalau dengan air, maka akan menghilangkan ain wa asar. Tapi kalau hajar, dia menghilangkan ain, tapi asar ya buka. Lakin syari' ya'fu. Nah, ini termasuk dimaafkan. Karena asar itu tidaklah bisa hilang kecuali dengan air. Baik. Dan pembahasan kita di fasal kali ini tentang syarat-syarat al-istinja bil hajar tadi. Yang ada 8. Tapi di sini dijelaskan juga hukum-hukum beristinja. Ini al-istinja ya'tarihi ahkam. Kadangkala istinja itu wajib. Kapan itu istinja wajib? Ya dari setiap benda yang najis yang keluar yang mengotori. Seperti air, seperti kencing atau kotoran dari belakang. Ada wajib. Harus disucikan. Tak boleh dibiarkan. Lish li'anna tadammukh bin najasah haram, tak boleh. Ada orang kencing, tapi kemudian tidak langsung disucikan. Sudah gampang sudah nanti, soalnya masih belum mau sholat. Ini sarung saya biarkan sudah, biarkan masih tidak boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? At-tadammukh bin najasah haram, tidak boleh. Harus dia lepas itu, diganti, disucikan, atau dia diganti dengan pakaian suci. Nah itu. Min kulli najisin mulawwith, ada wajib. Kadang-kala istinja itu nadab, sunnah. Kalau najisnya tidak mulawwith. Seperti apa tadi? Seperti kalau ada yang keluarnya padat, tidak cair maksudnya. Akhirnya tidak menajiskan sekitarnya, ini tidak menajiskan tempatnya, tidak menajiskan yang lainnya. Kenapa? Karena benda kering, jamid, kering dan padat. Maka di sini tidak wajib itu istinja, cuman sunnah saja. Begitu juga ada istinja yang sunnah dari mani misalkan. Kenapa? Mani suci. Akan tapi sunnah kita ini membasuh itu. Basuh. Kenapa? Karena khuruj minal khilaf. Ada yang mengatakan fi madhab al-Imam Malik, ada fi qaul mengatakan mani itu najis. Maka kita khuruj minal khilaf, sunnah untuk istinja tadi dari mani. Disucikan, dibasuh pakai air. Baik. Wajib, sunnah. Makruh. Kapan makruh? Istinja makruh. Minarrih, dari kentut. Kentut sedikit langsung diceboki. Nah, makruh. Kenapa? Akan mendatangkan waswas akhirnya. Karena kalau rih enggak masalah. Enggak najis ya, enggak apa. Malah kalau kita istinja, kita cebok dari kentut, malah makruh. Kenapa? Akan mendatangkan waswas. Orang jadi waswas nanti. Nah, makruh. Baik. Wajib, sunnah, makruh. Mubah. Istinja mubah. Kapan itu? Minal araq.
Kalau berkeringat misalkan, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya enggak makruh, ya enggak wajib, ya enggak sunnah. Kalau dari keringat. Baik. Wal hurmah yang kelima. Haram, istinja haram. Kapan itu? Seperti pakai air yang haram, bukan miliknya misalkan, gosok. Atau dia istinja pakai hal-hal yang sama syariat dilarang. Contohnya seperti apa? Seperti tulang. Istinja dengan tulang. Nah, syariat melarang. Nggak boleh. Atau dengan sesuatu yang mu'azzam. Dengan apa? Dengan kertas yang ada tulisannya, tulisan mu'azzam di situ. Atau bahkan nggak seharusnya, meskipun bukan tulisan mu'azzam, ada tulisan Arab, tulisan biasa, nggak seharusnya dipakai. Atau bahkan bukan tulisan Arab, tulisan Latin biasa. Nah, itu nggak seharusnya. Karena sebagaimana kita dengar dari kalamnya Habib Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, karena setiap huruf itu ada asrar, ada sirnya masing-masing. Nah, kemarin kita dengar ada lantai yang ditulisi suci itu sama Habib ditegur itu. Nggak boleh ini baya jelibul bala. Kenapa? Tulisan ini, ada tulisan di lantai. Akhirnya mengakibatkan akan diinjak. Sedangkan huruf itu meskipun bahasa Indonesia, di situ ada sirnya di situ. Maka tidak seharusnya. Nah, ini. Kenapa kok pakai tulang itu tidak dilarang sama syariat? Karena itu adalah makanan sebagaimana dikabarkan sama Nabi. Hada ta'am ikhwanukumul jin. Ini adalah makanannya saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Maka jangan dipakai untuk beristinja. Dilarang sama syariat. Kenapa? Karena itu tulang sama Allah Subhanahu wa taala nanti akan dikasih pakaian. Dikasih pakaian dengan daging semula. Sehingga menjadi makanan bagi saudara kita dari bangsa jin. Begitulah yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh seperti itu. Istinja pakai tulang haram seperti itu, tidak boleh. Itu hukum-hukum mengenai istinja. Cara yang paling afdol untuk beristinja sebagaimana tadi dijelaskan, menggabung antara air dengan al-hajar tadi. Bagaimana caranya? Istinja dengan hajar dulu, baru kemudian air. Kalau dibalik, ini tidak sunnah seperti itu. Harus dengan hajar dulu, baru dengan air. Kalau tidak mau menggabung antara dua, fa'in arada al-iktisar, fal ma'u afdal. Kalau kepingin mencukupkan salah satu di antara keduanya, maka air yang lebih afdal. Tapi kalau pakai istinja dengan hajar, ma'awujudul ma', ada air, tapi dia mau pakai istinja pakai hajar. Kalau memenuhi syarat, tidak masalah, tidak apa-apa. Apa syarat-syaratnya hajar? Istinja bil hajar? Ini ada 8 ini yang akan dijelaskan oleh al-musannif di sini. Baik. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar. Hendaknya dengan 3 batu. Jadi 1 batu tidak boleh. 2 batu tidak boleh. Harus 3 batu. Istinja dengan hajar harus 3 batu. Baik. Tadi syarat. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelumnya dan tetap ada ketika pekerjaan itu dilangsungkan. Baik. Itu syarat. Makna syarat secara global. Baik. Ini an yakuna bi thalathati ahjar. Hendaknya dengan 3 batu. 1 batu, 2 batu tidak cukup, harus 3. Atau kalau tidak mau 3 batu, cukup 1 batu besar tapi punya 3 sisi. Ada
tiga sisi. Batunya besar. Akhirnya pakai apa? Pakai satu sisi yang satunya. Habis itu pakai sisi yang lainnya yang suci itu. Kemudian sisi yang lainnya. Nah, ada enggak apa-apa yakfi ada. Batu yang besar yang punya tiga sisi cukup. Yang penting tidak boleh kurang daripada tiga tadi. Karena memang itu yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurang daripada tiga tidak sah. Meskipun dengan satu usapan itu, satu batu sudah ingqaul mahal, sudah bersih itu tempatnya. Tetap tidak boleh. Harus dengan tiga batu atau tiga sisi dari satu batu yang besar tadi. Meskipun sudah bersih, tapi tetap harus tiga, minimal ini tiga. Baik. Tiga batu. Tapi batu itu ada syaratnya sendiri. Apa aja syaratnya batu? Ada 4. Yang bisa untuk digunakan sebagai istinja bukan sembarang batu. Harus batu yang memenuhi syarat ini, yang ada 4 ini. Apa itu? Jamid, gali', tahir, ghair muhtaram. Jamid, gali', tahir, ghair muhtaram. Jamid, artinya jamid ini padat, kering, bukan sesuatu yang cair, Dia harus padat, benda padat dan kering, tidak berair. Nah, jamid. Ini maksudnya bukan rotub, bukan basah. Ini jamid, padat yang kering. Nah, jamid, tahir, harus suci. Tidak bisa kalau najis. Contohnya seperti apa? Seperti kotoran hewan yang mengering, jadi kayak batu. Ada kotoran hewan kering, jadi kayak batu. Digunakan buat istinja. Bisa sebetulnya, tapi tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia tidak suci. Karena dia najis. Tidak boleh. Baik. Jamid, tahir. Gali'. Apa artinya gali'? Bisa mengangkat najisnya tadi. Dia bisa mengangkat najisnya, bisa membersihkan najisnya. Berbeda halnya seperti batu yang licin. Kalau batu licin, tidak bisa mengangkat. Malah mungkin tambah menyebar najisnya akhirnya. Tidak bisa. Batu licin, tidak bisa. Harus bisa mengangkat. Atau ini tidak harus batu. Artinya benda apapun yang memenuhi 4 syarat ini bisa digunakan istinja. Misalkan seperti kita ini di zaman sekarang ini. Banyak orang pakai tisu untuk istinja. Kalau memenuhi 4 syarat ini, tidak masalah. Artinya dia itu qali'. Apa qali' itu? Dia bisa mengangkat najisnya itu. Ada tisu khusus yang biasanya digunakan buat cebok itu. Dia itu kasar, kuat. Habis itu bisa membersihkan najisnya. Maka tidak masalah. Bisa itu. Yang penting itu tadi Tadi jamid, padat, habis itu tahir, habis itu gali'. Gali' artinya bisa mengangkat najisnya tadi. Bukan malah artinya najisnya itu bisa dia angkat. Bisa dia hilangkan dengan tisunya tadi. Bukan malah tisunya yang ke najisnya. Yatafattat, apa yatafattat itu? Akhirnya hancur sendiri. Itu artinya tisunya tidak kuat. Ini tidak cukup seperti ini. Kalau tisunya malah hancur, akhirnya dia yang ikut ke najisnya, maka tidak bisa seperti ini. Kalau tisunya kuat, tisunya itu kasar, habis itu bisa menghilangkan najisnya, maka tidak masalah. Itu cukup. Dan mungkin itu perlu untuk dipelajari seperti itu, karena
mungkin di beberapa tempat, kayak mungkin di mana itu, di bandara, atau di beberapa tempat, di tempat-tempat yang mungkin di situ jarang air mungkin. Nah, mungkin bisa itu dipelajari ya, di latihan gitu. Karena itu bisa ya nih, bisa untuk digunakan untuk istinja. Karena sebagian tempat mungkin kayak seperti bandara atau mungkin di pesawat, di atas pesawat. Nah, ini sesuatu yang jarang air di situ, atau mungkin tidak bisa menggunakan air. Nah, ya dipelajari itu, di latihan pakai itu. Atau Anda melakukan seperti itu untuk menggabung antara istinja bil hajar dengan air. Nah, enggak masalah. Pakai tisu dulu, dibuang ke tempatnya. Nah, jangan dibuang ke tempatnya, habis itu pakai air. Nah, maka cukup seperti itu. Jamid, tahir, qali', ghair muhtaram. Bukan sesuatu yang dihormati menurut syariat. Apa dihormati menurut syariat? Seperti itu adalah sebuah makanan. Nah, tidak boleh. Masa makanan dibuat istinja? Seperti mungkin roti. Meskipun rotinya, ini sudah tidak layak makan, sudah gosong, sudah tidak layak makan. Nah, tetap tidak boleh. Karena ini makanan. Karena sebagaimana dulu itu kita pernah dengar cerita, ada orang, mungkin orang kaya mungkin ya, orang kaya, yang mana akhirnya dia mau istinja, mungkin dia tidak mau ribet, menemukan ada makanan, ada roti ada di hadapannya, digunakan buat istinja sama dia. Akhirnya kemudian dibuang di salah satu sisi di rumahnya. Akhirnya subhanallah, Allah membalikkan keadaan. Akhirnya dia itu di musim kekurangan, paceklik mungkin. Sampai dia itu kelaparan sekali, butuh makan. Kalau tidak makan nanti bisa mati. Dia cari, berusaha, tidak dapat makanan. Sampai ingat dulu pernah istinja sama roti itu. Kemudian dia buang di salah satu sisi di rumahnya. Dia ingat, akhirnya dicari, ditemukan, dibersihkan, dia makan. Kenapa? Karena kufur ni'mah. Karena kufur ni'mah, Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Nah, itu tidak seharusnya bagi kita ini kufur ni'mah. Nah, ini makanan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Makanan kalau masih layak dimakan, ya jangan langsung dibuang begitu saja. Itu kufur ni'mah itu. Berapa banyak orang-orang di masa kita sekarang ini, mereka kekurangan makanan. Mungkin seperti di saudara kita ada di Gaza, di Palestina, di Sudan, di Syam, di Yaman, ada di Sumatera itu baru-baru ini. Kekurangan makanan. Yang mungkin makanan yang kita mau buang itu bagi mereka itu sangat berharga sekali. Nah, itu harus kita syukuri. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti posisi kita. Mungkin bisa kita diletakkan di posisi mereka. Mereka di posisi kita. Nah, maka ni'mah hadza baqa syukur. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu untuk kita syukuri. Nah, maka makanan itu sesuatu yang muhtaram. Jangan kita kalau masih layak dimakan, ya jangan dibuang begitu saja. Jadi jangan dibuang. Taib. Nah, itu seperti makanan, tak boleh dibuat istinja, tak boleh. Baik makanan manusia ataupun makanan jin tadi. Apa makanan jin tadi? Tulang. Dari tulang itu Allah Subhanahu wa taala akan yaksuhu lahman, akan diberi pakaian daging kembali sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi makanan bagi bangsa jin, saudara kita dari bangsa jin. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Termasuk yang muhtaram juga. Nah, itu kitab yang isinya
ilmu-ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat atau ilmu alah bahkan. Karena ilmu alah mulia seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf. Karena dengan ilmu alah tersebut sebagai perantara kita memahami syariat. Nah, itu ilmu mulia. Nah, itu hal-hal tersebut tidak boleh. Sebagaimana tadi juga kita jelaskan, hatta meskipun tulisan biasa itu tidak dianjurkan, tidak semestinya kita gunakan. Tapi syarat yang pertama an yakuna bi thalathati ahjar. Kemudian syarat yang kedua an yunqiyal mahal. Harus ingqa, bersih sampai bisa membersihkan al-mahal, tempat. Apa ini mahal maksudnya? Al-mahal ini maksudnya as-safhah. Kalau di belakang as-safhah. Apa itu as-safhah? As-safhah itu lipatan. Yang ketika kita berdiri itu terlipat. Nah, itu. Lipatan dubur yang ketika kita berdiri itu terlipat. Tak kelihatan. Nah, itu mahal di sini. Atau hasyafah. Apa hasyafah itu? Kepala. Kepalanya zakar. Itu hasyafah. Itu mahal. Atau kalau perempuan zahirul farj. Nah, ini yang nampak, yang zahir dari farji. Yang ketika dia itu jongkok, nah itu terbuka. Nah, itu mahal namanya. Nah, itu semua harus dibersihkan. Atau istilah yang lain itu mengatakan apa? Multaqas syafrah. Zahirul fard atau multaqas syafrah. Nah, itu tadi. Yang ketika jongkok itu terbuka. Mahalnya ini harus bersih betul. Ya tadi itu zahirul hasyafah. Apa? Ahsyafah tadi, apa hasyafah tadi? Kepala zakar atau safhah tadi ataupun zahirul farj tadi. Baik. Kemudian syarat yang 1 2 3 wa alla yajifan najas. Najisnya itu tidak kering. Kenapa kalau sudah kering hajar itu tidak bisa berperan sudah di sini. Kalau sudah kering. Kalau sudah kering, maka di sini harus pakai air. Kalau sudah kering. Baik kering semua atau kering sebagian. Kalau sudah kering, baik semuanya atau sebagian, maka harus air itu. Tidak bisa pakai hajar sudah. Baik. Wa alla yantakila. Syarat keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Wa alla yantakila. Dan tidak berpindah. Najisnya itu tidak berpindah. Tadi. Dari mahal tadi. Atau tidak dari mahal sekalipun. Misalkan. Kencing. Keluar ya. Keluar. Ada kencing keluar. Habis itu sudah selesai. Ini najisnya sudah ada di kepalanya ini kan ya. Najisnya ada di kepalanya. Nah, ini najisnya sudah berhenti sudah selesai dia. Nah, ini ada di sini sudah najisnya. Nah, ini tidak boleh pindah. Kalau seumpamanya dia itu bergerak, gara-gara bergerak akhirnya pindah sedikit. Meskipun tidak sampai ngelewati kepalanya. Nah, di sini tidak bisa sudah pakai hajar, harus pakai air. Kalau pindah, meskipun pindahnya tidak sampai melewati hasyafah atau di sofha tadi. Meskipun pindahnya tidak sampai melewati sofha tadi. Selama dia itu berpindah setelahnya yastagir, sudah selesai ini buang air besarnya sudah selesai, sudah tuntas, kencingnya sudah tuntas. Kemudian sudah di situ menetap. Setelah yastagir di situ dia tidak pindah, nah itu nggak apa-apa itu. Kalau setelah yastagir kemudian dia pindah tempat, nah ini tidak boleh ini. Harus pakai air kalau sudah pindah. Paham ya? Baik. Kadangkala
pindahnya itu apa? Pindahnya itu nyambung. Kadangkala pindahnya itu terpisah. Contoh tadi. Tadi ya, ada kencing tadi ya di apa? Zakar. Kencing sudah tuntas, istagir sudah ada di sini. Kemudian karena dia bergerak, akhirnya kencingnya ini pindah sampai ke sini mungkin, atau sampai melewati hasyafahnya ini. Maka apa bisa pakai hajar ini? Bisa apa enggak? Enggak bisa, harus pakai air. Kenapa? Karena yang takil. Berbeda kalau semuanya seperti tadi. Nah, ini keluar ya, sudah istagir. Kemudian karena bergerak, akhirnya pindah. Pindahnya kemana? Turun, jatuh ke bawah. Ke kaki misalkan. Nah, ini pindah, tapi tidak nyambung ini. Pindahnya tapi tidak nyambung, terpisah. Maka yang ada di sini boleh istinja pakai hajar. Tapi yang di sini harus pakai air. Tempat dia pindah itu harus pakai air. Tapi yang ada di sini itu masih boleh pakai hajar. Paham ya? Nah, untuk pahami itu. Taib. Wa la yantakila. Kemudian syarat yang selanjutnya wa la yatra'a alaihi akhar. Dan tidak kemasukan sesuatu yang lain. Enggak kemasukan benda yang lain. Selain keringat ya, kalau keringat enggak masalah. Enggak kemasukan benda yang lain. Apa benda lain? Seperti mungkin kena air misalkan. Atau kena darah misalkan. Kena darah misalkan. Darah terus kena dia. Atau kena benda yang lain, kena sabun misalkan. Akhirnya enggak boleh di situ. Kalau sudah tercampur dengan benda yang lain, maka di sini ya ta'ayyan alma, harus pakai air, sudah enggak bisa pakai istinja pakai hajar. Cuman di sini ada khilaf, kalau seumpamanya benda lainnya ini seperti debu misalkan. Ada debu kena angin bawa debu. Debunya suci tapi. Kemudian kena apa tadi? Kena najisnya tadi. Dia kan kecampur kan ini, kena benda yang lain. Di sini ada mahal khilaf di sini. Ada yang mengatakan tetap tidak apa-apa itu di istinja bil hajar. Ada yang mengatakan tidak boleh ini. Harus pakai air. Wala yatra alaihi akhar. Kemudian syarat yang selanjutnya wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Hendaknya tidak melewati safhah. Apa tadi safhah? 6. Lipatan belakang itu, yang sekiranya kalau seseorang itu berdiri dia itu terlipat, nah itu namanya safhah itu. Tidak melewati safhah atau tidak melewati hasyafah. Kalau sudah melewati, jadi baru tadi itu, namanya ya kencing. Kencing tuntas ternyata yang ada di batangnya ini, yang ada di zakarnya sampai melampaui hasyafah. Maka di sini ya ta'ayyan alma. Enggak boleh lagi pakai hajar tadi atau pakai tisu. Enggak boleh, harus pakai mak. Kenapa? Sudah melewati ini. Atau kalau buang air besar misalkan. Buang air besar karena mungkin dia ini diare mungkin. Diare, akhirnya yang keluar cair semua akhirnya. Akhirnya apa? Sudah tuntas. Ternyata yang ada di mahalnya itu sampai melewati safhah tadi. Maka di sini tidak bisa pakai hajar sudah. Harus pakai air. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Baik, syarat yang selanjutnya wa alla yusibahuma, tidak terkena air. Kalau kena air, sudah
kena cipratan air ataupun kena cipratan sabun yang cair misalkan. Nah, harus di situ tidak bisa lagi pakai istinja bil hajar, akan tapi harus dia pakai air. Wa antakuna al ahjar tahirah. Hendaknya batu-batunya itu adalah batu-batu yang suci. Nah, ini termasuk syaratnya hajar. Syaratnya hajar tadi berapa tadi? Ada 4. Harus tahir, harus galak, harus apa tadi? Jamid, harus ghair muhtaram. Nah, itu ketika syarat itu terpenuhi, maka hajar ataupun benda yang lain, tisu atau yang lainnya, maka itu bisa digunakan untuk istinja, mencukupkan tanpa harus menggunakan air. Tapi kalau memenuhi syarat, akan tapi sebagaimana tadi dijelaskan, al-jam'u bainal ma' wal hajar hadza huwal afdal. Fa in arada al-iktisar fal ma afdal. Baik. Baik, itu mungkin sedikit yang bisa dijelaskan daripada fasal tentang istinja bil hajar. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan atau ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita sempurnakan penjelasan tentang istinja dengan hajar, kita sempurnakan di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah jika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.